Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa rzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 223 Safhah Salisah wal Isrin Ba'dal Mi'atain. Al-maf'ulu fihi, maf'ul fih, wa huwa minal af'alil minal mafa'ilil khamsah, termasuk fi'il-fi'il yang maf'ul yang 5. Qauluhu, perkataan beliau, wal maf'ulu fihi, dan maf'ul fih. Sebelumnya ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, dan maf'ul li ajlih. Hada arabi. Wa huwa ma sulita alaihi amilun ala makna fi, yaitu yang diberlakukan padanya amil dengan makna fi, dengan makna fi, pada atau di dalam. Min ismi zamanin, berupa isim zaman. Au ismi makanin, sayati, berupa isim zaman. Ka sumtu yaumal khamis, aku berpuasa hari Kamis, yakni aku berpuasa pada hari Kamis, ya, ada makna fi. Au khinan, atau suatu waktu, aku puasa pada satu waktu. Au usbu'an, atau seminggu, sepekan. Au ismi makanin mubhamin, atau isim makan yang mubham. Ismi makan ataf kepada ismi zaman, ya. Yang mubham, yakni yang tidak menunjukkan tempat tertentu. Kalau menunjukkan tempat tertentu enggak jadi maf'ul fih. Misalnya orang mengatakan dakhaltul fasla. Fasla bukan maf'ul bih, ya. Bukan maf'ul fih, tapi dia maf'ul bih. Ini makan mubham, tempat yang mubham, belum jelas. Kapan dia jelas? Ya kalau diidhofahkan, ya, dia jelas, ya. Misalnya jalastu amamal mudiri, ya. Kalau jalastu ama saja kan masih mubham. Tapi kalau orang mengatakan dakhaltul fasla, jelas, ya. Fasla bukan maf'ul fih tapi maf'ul bih. Wa huwa al jihatu asittu, yaitu arah-arah yang 6. Arah yang 6 itu ya depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Arahnya 6 tapi namanya banyak, lebih dari 6, ya. Misalnya belakang itu ada khalfa, ada waro'a, ya. Sama-sama belakang, ya. Jadi yang arah 6 ini bukan berarti isimnya cuma 6, enggak. Arahnya yang 6, arahnya 6. Isimnya ya lebih dari 6. Ka al-amami, seperti kata amam, ini depan. Wal fauqi, dan atas. Wal yamini, dan kanan. Wa aksihinna, dan lawan darinya, ya, kebalikannya. Amam balikannya khalfa, waro'a, fauqa, tahta, yamin, shimal, ya.
Kemudian beliau mengatakan wa nahwihinna dan semisalnya. Jadi beliau mengatakan jihad asitu arah yang 6 memberikan penjelasan dengan K contoh ya. Jadi bukan hanya 6 ini. Beliau kan nyebutkan 6. Amama, fauqa, yamin 3. Lawannya 3 lagi 6. Tapi bukan hanya 6 itu. Memang arahnya 6, tapi namanya isim yang menunjukkan arah itu lebih dari 6. Wa nahwihinna dan semisalnya ka inda, seperti inda di sisi atau pada, lada sama pada. Ini semisal arah yang 6 itu, semisal arah yang 6. Wal maqadir dan ketentuan-ketentuan kal farsah seperti kata farsah. Wa masigha, ma ini atofnya ke mana? Ke ismi zamanin yang awal ya. Ya. Wa masigha min masdari amilihi, dan apa yang dibentuk dari masdar amilnya. Bentuk dari masdar amilnya yaitu yang kita kenal dengan nama dalam ilmu tasrif isim makan dan isim zaman ya. Dia dibentuk dari masdarnya. Seperti kata ka qa'atu maq'ada zaidin, seperti aku duduk di tempat duduk Zaid ya, fi maq'adi zaidin. Jadi ada kata qa'ada. Qa'ada fi'il madhi, masdarnya apa? Masdarnya adalah qu'ud. Qu'ud. Nah, masdarnya qu'ud. Dari masdar qu'ud inilah dibentuk isim makan, isim zaman, yaitu apa? Maq'adun. Ya. Mak wale ini ya. Maq'adun. 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 Kemudian dari fi'il jalasa, masdarnya adalah julus, tentu bentuknya dari masdar ya, julus. Dibuat isim makan, isim zaman apa? Majlisun ya, bukan majlasun tapi majlis. Nah, nanti ini bisa jadi isim jadi bisa apa? Bisa jadi maf'ul fi ya. Maf'ul fi. Majlis ya. Majlisa. Jalastu majlisa Zaidin misalnya. Jadi itu rumusnya maf'alun maf'ilun. 6. Naqra asyarh. Kita baca syarahnya. Iqra Mas Prendi. Hadzal rabi'u. Hadzal rabi'u minal maf'ulati wa huwal maf'ulu fihi wa huwa dzarfu wa qawluhu wa maf'ulu fihi ma'tufun kama taqaddama. Ini yang keempat dari maf'ul, yaitu maf'ul fi, yaitu dzaraf, dan perkataan beliau wa maf'ul fi diatofkan adalah yang diatofkan sebagaimana yang telah lalu. Ya, al-maf'ulu fihi, al-maf'ulu kan marfu'. Secara matannya kan maf'ulu bidhammi ya, marfu'. Kenapa marfu'? Atof kepada sebelumnya ya, kama taqaddama sebagaimana yang lalu ya. Maf'ul itu nasab, wa huwa maf'ul bi, kemudian maf'ul mutlak, maf'ul lah, dan ini maf'ul fi. Nah, ta'rifu al-maf'uli fi, definisi maf'ul fi atau dzaraf. Nah, lanjut. Wa huwa kullu ismi zamanin aw makanin sulita alaihi amilun ala ma'na fi, yaitu setiap isim zaman atau makan yang diberlakukan padanya amil pada makna fi. Dengan makna fi. Kekaulika sumtu yaumal khamisi, seperti perkataanmu aku berpuasa pada hari
Khamis. Ya, sumtu yaumal khamis, aku puasa hari Kamis, maksudnya pada hari Kamisnya. Terus Sholaitu khalfa maqami Ibrahim. Aku sholat alaihi salatu wassalam. alaihi salatu wassalam. Aku sholat di belakang makom Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayauma ismu zamanin wa khalfa ismu makanin wa kullun minhuma qad sulita alaihi amilun fanasobahu Nasobahu, ya. Dan maka yauma adalah isim zaman dan khalfa adalah isim makan, dan masing-masing dari keduanya telah diberlakukan padanya amil, maka amil menasobkannya. Maka amil itu menasobkannya. Terus Wahwa sumtu sholaitu wa tusallitu hadzal amilu amila tasallato wa tasallata hadzal amilu innama huwa ala ma'na fi adz-dzarfiyatu. sebentar. Wa tasallutu saja ya. Wa tasallutu hadzal amili. Wa tasallutu hadzal amili innama huwa ala ma'na fi dzarfiyati. Walidha sahha ayyuqala inna dzarfa zamani yubayyinu zamana alladhi hasala fihil fi'lu wa dzarful makani yubayyinul makana alladhi hasala fihil fi'lu fa yauma maf'ulun fihi mansubun bil fathati wal khamisi mudhafun ilaihi wa kadza khalfa maqami Ibrahim. Yaitu sumtu sholaitu, dan yang berlaku Maksudnya ini adalah amil ya. Bahwa sumtu sholaitu, amilnya adalah sumtu dan sholaitu ya. Berlakunya amil ini sesungguhnya ia hanyalah pada makna fil adzurfiyah, dan oleh karena ini sah dikatakan sungguhnya dzaraf zaman menjelaskan zaman yang terjadi padanya fi'il. Ya, ini ada kata fihi ya, fihi terjadi padanya al-fi'lu. Terus dan dzaraf makan menjelaskan tempat yang terjadi padanya fi'il. Maka yauma adalah maf'ul fi yang mansub dengan fathah, dan khamisi adalah mudhaf ilaih, dan demikian juga khalfa maqami Ibrahim. Ada keterangan di bawah tentang amil. Al-amilu fil maf'uli fihi qad yakunu fi'lan kama musila. Amil pada maf'ul fi, yakni yang menjadikan dia mansub, terkadang berupa fi'il, bisa jadi berupa fi'il ya, sebagaimana yang dicontohkan. Waqad yakunu ghairahu, dan bisa juga selainnya, selain fi'il. Nahwu at-ta'iratu murtafi'atun fawqas sahabi ya. Pesawat terbang itu tinggi di atas awan. Ini fauqa mansubun bismil fa'ili. Kata fauqa adalah mansub dengan sebab isim fa'il, yaitu murtafi'atun. Murtafi'atun fauqa ya. Jadi amilnya adalah isim fa'il di sini. Wa nahwu, dan contoh al-masyu yaminu tariqi aslamu. Ini tentu bukan di negara kita ya. Berjalan kaki di sebelah kanan jalan lebih selamat. Fadzarfu dzaraf, yakni kata yamina, mansubun bil masdari qablahu, mansub dengan sebab masdar sebelumnya, yaitu kata al-masyu ya, al-masyu. Jadi amilnya tidak mesti fi'il, bisa saja yang beramalan seperti amalan fi'il. Sayati insyaallah.
Qra' Mas Aris. Fasyartul maf'uli. Fasyartul maf'uli fihi ayyakuna dzarfu mutadamminan makna fi ma'a jami'il afal. jami'al awwali. Diartikan dulu. Maka syarat maf'ul fi adalah Dorofnya itu mengandung makna fi bersama seluruh fi'il. Ya, seluruh fi'il. Artinya ada makan, nama tempat ya, atau nama zaman, dia mengandung makna fi, tapi hanya pada fi'il tertentu saja. Sebagaimana kita contohkan tadi, dakhaltul fasla. Dakhaltul fasla mengandung makna fi kan. Tapi kalau bukan fi'il dakhalu, fi'il dakhala, bisa jadi tidak mengandung makna fi. Nah, fasla enggak mengandung makna fi kalau misalnya diganti fi'il yang lain. Nah, ra'aitul fasla beda dengan apa? Dakhaltul fasla. Dakhaltul fasla mengandung makna fi, tapi hanya untuk fi'il itu ya, dakhala atau fi'il yang semisal itu. Tapi kalau misalnya ra'aitul fasla tidak mengandung makna fi ya. Itulah maksudnya pada seluruh fi'il, bukan hanya pada sebagian fi'il saja mengandung makna fi-nya. Nah, lanjut. Wa kharaja bidzalika malam yatadamman makna fi aslan ya. Dan keluar dari hal itu apa yang tidak mengandung makna fi secara asal. Wahwa fi aslan maksudnya di sini ya Pak ya, sama sekali gitu ya. Enggak ada fi sama sekali. Aslan ya, asal sama sekali enggak mengandung makna fi. Wahwa ad-dzarful waqi'u mubtada'an au fa'ilan au maf'ulan au ghairu dzalika. Dan dia adalah dzaraf yang terletak sebagai mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ul atau yang selain itu. Falaisa min babi al-maf'uli fihi nahwu yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Ya. Dan tidak termasuk bab maf'ul fi adalah contoh hari Jumat adalah hari yang barokah. Ya, di sini yaumu al-awal mubtada wa yaumun sanin khobar. Ya, karena tidak mengandung makna fi sama sekali ya. Terus Wa minhu qauluhu ta'ala wa anzirhum yaumal azifah ay al-qiyamatul qaribatu. Fayaumu mansubun ala annahu maf'ulun bihi sanin li unzur li andir ya. La ala annahu maf'ulun fihi lima taqaddama li anal maqsuda indaruhum yaumal qiyamati zatuhu. Yaumal qiyamati apa? Zatahu apa dzatihi? Zatahu nggih, zatahu. Wallahu alam. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan berilah peringatan kepada mereka hari yang dekat, yakni hari kiamat yang dekat. Maka kata yaum mansub sebagai maf'ul bih yang kedua ya, pada untuk kata andir ya, sebagai maf'ul bih yang kedua untuk kata andir. Di sini andir lahu maf'ulani, dua maf'ul bih. Yang pertama adalah hum, wa andirhum. Hum maf'ul bih pertama, yauma maf'ul bih kedua. Bukan berarti peringatannya itu pada hari kiamat, enggak ya. Peringatannya ya sekarang ya. Dia memperingatkan hari kiamat ya. Memperingatkan mereka hari kiamat. Memperingatkannya ya sekarang, bukan memberikannya hari kiamat nanti. Tidak boleh dikatakan wa andirhum fi yaumil azifah, tidak mungkin ya. Maknanya fasid nih. Berilah peringatan mereka akan hari kiamat, bukan berilah peringatan mereka pada hari kiamat, enggak, akan hari kiamat itu ya. Hah? Maf'ul bihnya apa? Andir yang disuruh. Enggak, itu fa'il.
Fa'il. Jadi kalau fi'il amr yang diperintah itu fa'ilnya. Ya, fa'ilnya. Yang diperintah adalah apa? Fa'ilnya. Misalnya kita mengatakan ijlis, anta adalah fa'il. Ijlis anta, tidak ada kan ini apa? Kok fa'il? Dhamir mustatir ya sebagai fa'il ya, betul. Dhamir mustatir sebagai fa'il. Nggih. Nah, wallahu alam. Takdirnya gitu kan, wa andir anta gitu kan. Dhamir mustatir itu adalah fa'il, nggih, fa'il. Nggih, terus Mas. Saya mana, Mas? La'ala. Bukan La'ala, bukan sebagai maf'ul fi seperti pada yang telah berlalu. lima taqaddama yakni karena yang telah lalu, yakni karena dia tidak mengandung makna fi. Terus Karena maksudnya adalah memperingatkan mereka dengan hari kiamat itu sendiri. Ya, mengingatkan kan hari kiamat itu sendiri, bukan pada hari kiamat, tapi meringatkan hari kiamat itu sendiri. Oke, qra' Mas Alvin. Wa kharaja biqaulina bitiradin matadu mana ma'na fi ma'abadil afali duna ba'din nahu dakhaltud daro fadaro wa in mana ma'na fi ma'al fi'li dakhala wa nahwihi lakin la yasihu an yuqala sallaitud daro jalastud daro ala ma'na fi walaysat kalimatad dari walaysat kalimatud dari mansubatan ala dzarfiyati bal al maf'uliyati li'anna al-fi'la dakhala yata'adda taratan bi nafsihi wa taratan bi harfil jarri. Dan keluar dari perkataan kami bitiradin secara menyeluruh. Itirad saya mana, Mas? Keluar dengan perkataan kami bersama seluruh fi'il ya. Bersama seluruh fi'il apa yang terkandung makna fi bersama dengan sebagian fi'il bukan yang lain. Ya, maksudnya tidak termasuk di dalam definisi yang kami katakan bersama seluruh fi'il adalah apa? Yang dia hanya mengandung makna fi dengan bersama sebagian fi'il saja. Bersama sebagian fi'il yang lain tidak mengandung makna fi ya. Sebagian dicontohkan. Nah, semisal Contohnya dakhaltud daro, saya masuk rumah. Faddaro walaupun maka kata ad-dar walaupun mengandung makna fi bersama fi'il itu fi'il dakhala dan semisalnya, akan tapi ia tidak bisa untuk dikatakan sholaitud daro. Jalastud daro. Nggak bisa ya, kecuali pada dikasih apa? Fi. Sholai itu fiddari, jalas itu fiddari, baru bisa. Tapi kalau dakhaltud daro bisa tanpa fi ya, bisa tanpa fi. Maka daro di sini bukan maf'ul fi tapi maf'ul bih. 6. Dengan makna fi, maka kata ad-dar mansub sebagai dzarfiyah. Maka bukanlah kata ad-dar mansub sebagai dzarfiyah, akan tapi sebagai maf'uliyah. Maf'uliyah ini maf'ul bih. Terus dikarenakan fi'il dakhala terkadang muta'addi dengan sendirinya dan terkadang muta'addi dengan huruf jar. Jadi kata dakhala terkadang muta'addi dengan sendirinya. Nah, ini bila wasitotin, muta'addi tanpa perantara. Bisa saja muta'addi tapi dengan perantara fi'il ya, banyak ya. Misalnya mengatakan qumtu bil wajibi, muta'addi tapi dengan huruf jar bi ya. Qumtul wajibah enggak bisa ya. Qumtu bil wajibi. Marartu bi zaidin, marartu zaidan enggak bisa. Marartu bi zaidin. Dia muta'addi dengan wasitoh, dengan perantara. Terkadang dakhala muta'addi dengan sendirinya, terkadang muta'addi dengan huruf jar ya. Ada huruf jar menjadi muta'addi.
Asma'u zaman takbalu nasba ala dzurfiyah. Isim-isim zaman itu menerima nasab sebagai dzarf. Nah, lanjut Mas, wa'lam. Wa'lam anna jami'a asma'i zamani taqbalu nasba ala dzurfiyati bi anwa'iha ats-tsalatsati wa hiya. Dan ketahuilah bahasanya semua isim zaman menerima nasab sebagai dzurfiyah dengan macamnya yang 3. Ya, isim zaman macamnya 3, semuanya bisa nasab sebagai dzaraf ya. Yang dimaksud isim zaman di sini adalah bukan isim zaman dalam ilmu tasrif ya. Bukan, beda. Itu nanti. Ini isim zaman maksudnya isim yang menunjukkan waktu. Apapun itu ya, bukan isim zaman yang rumusnya maf'alun ya. Tidak mesti itu. Atau rumusnya mufa'alun misalnya. Iqra Mas Bayu. Al-awal ismu zamanin. Al-awal ismun zamani Mukhtasun ya, betul, Mukhtasun. mukhtasun. Yang pertama isim zaman khusus. Mukhtasun yakni ya berkekhususan. Kemudian di situ keterangan ada bawahnya yakunul ikhtisasu bil alamiyah. Berkhususan itu terjadi bisa dengan alamiah, yakni dia sebagai alam, ka Ramadan, ya Ramadan. Au bil idhofah, atau dengan diidhofahkan ka yaumil khamis, hari Kamis. Atau dengan al, mislu al yauma, itu berkekhususan. Tidak lagi mubham. Mubham yang nomor 3 nanti. Ini berkhususan, sudah berkekhususan, isim zaman yang berkekhususan. Nah, terus Wahwa ma yaqa'u jawaban li mata nahwu mata sumta. Nah, yaitu yang jatuh yang terletak sebagai jawaban. Terletak sebagai jawaban untuk mata. Mata kapan? Contoh, kapan kau berpuasa? Fatakulu yaumal khamisi. Maka engkau mengatakan hari Kamis. Yeah. Fa yauma maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Tuh, yeah. Wa khamisi mudhafun ilaih. Yeah. Maka yauma sebagai maf'ul fih secara mansub dan tanda nasabnya adalah fathah, dan al-khamisi sebagai mudhaf ilaih. Ya, adapun perkataan beliau ma yaqau jawaban li mata, yaitu yang terletak sebagai jawaban untuk mata, yakni yang bisa ya, bukan selalu. Ya bisa saja nggak ada yang tanya ya, tapi dia menyebutkan maf'ul fih atau dzaraf. Maksudnya yang bisa menjadi jawaban untuk kata mata ya, kapan ya. Nah, terus asani ismun zamani ma'dudu. Sebentar. Ismu zamanin. Ya. Ismu zamanin ma'dudin atau ma'dudun? Ma'dudun, wallahu alam. Ya, terus. Yang kedua isim zaman bilangan. Ya, bilangan. Wahwa ma yaqa'u jawaban li kam nahwu kam jalasta fi makata. Yang kedua yaitu yang terletak sebagai jawaban untuk kam. Contoh, berapa lama engkau duduk di Mekah. Yang dimaksud duduk tentu bukan hanya duduk terus ya, karena nggak mungkin orang duduk terus. Fatakulu jalastu husbu'an ya. Maka engkau mengatakan aku duduk sepekan. Yeah. Au jalastu syahron. Fa asbu'an maf'ulun fihi mansubun. Atau aku duduk sebulan. Yeah. Maka asbu'an sebagai maf'ul fi secara mansub. Yes, maf'ul bi mansub. Yang dimaksud duduk tentu di sana dan tidak pergi-pergi dari sana ya. Terus terakhir asalis ismun zamani mubham wa huwa la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma
ka Hinin kahinin wa waktu wa waktin waktin mak- terus wa muddatin wa muddatin fahuwa yadullu ala zamani ghairi zaminin mu- ghairi mahdudin mahdudin nahwu intadar tuka waqtan waktan maf'ulun fihi mansubun. nih Yang kedua isim zaman mubham, yaitu yang tidak terletak sebagai jawaban untuk suatu dari keduanya, seperti hinin itu apa, suatu waktu ya, sama ya, hin suatu waktu. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madkura ya, suatu waktu ya. Terus sama waktin juga sewaktu selama sekian itu enggak jelas, mudah itu rentang waktu. dan dia menunjukkan pada zaman selain tertentu Mas, tidak, zaman yang tidak terbatasi. Tidak terbatasi itu maksudnya tidak dibatasi dengan tertentu. Terus nahwu engkau aku menunggumu sewaktu, maka apa ya apa ini ya? Sesaat ya, beberapa waktu ya. Kok beberapa waktu itu selama waktan ya, selama rentang waktu yang enggak disebutkan secara pasti. Nggih. Terus waktan sebagai maf'ul fi secara mansub itu, maf'ul fi mansub. Ya, itu tadi wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Zamanin mubhamin, zamanin muhtasin, zamanin ma'dudin, zamanin mubhamin. Majrur apa marfu? Setelah kata zaman itu majrur atau marfu? Araftum. Majrur saja ya, wallahu alam. Zamanin ma'dudin, zamanin mubhamin, zamanin muhtasin. Nggih, majrur saja. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Nam kita lanjutkan fi safhatil khamisah wal isrin ba'dal mi'atain, halaman 225, pada fasal ma yakbalun nasba ala dzurfiyati min asma'il makani, yang menerima nasab sebagai dzaraf dari isim-isim makan. Pada fasal yang sebelumnya, asma'uz zaman takbalun nasba ala dzurfiyah. Isim zaman, isim-isim zaman yang menunjukkan waktu itu menerima nasab sebagai dzaraf, yakni menerima nasab sebagai dzaraf. Kalau isim zaman ya menerima nasab tapi belum tentu sebagai dzaraf.
hanya tertentu saja. Adapun isim zaman semuanya ya, semuanya bisa sebagai dzaraf meskipun tidak selalu sebagai dzaraf ya. Karena dzaraf ketentuannya tadi mengandung makna fi dan seterusnya. Adapun isim zaman adapun isim makan maka tidak semuanya ya. Tidak semuanya nanti bisa sebagai maf'ul fih. Yang dimaksud isim makan di sini adalah isim yang mengandung makna tempat ya. Wa amma asmaul makan, adapun isim-isim makan fala yunsabu minha ala dzarfiyati illa makana mubhaman. Maka tidak dinasab ya, dari isim-isim makan itu sebagai dzaraf kecuali yang dia itu mubham. Ma makna mubham wa huwa ma la yahtassu bimakanin bi'ainihi, yaitu yang tidak terkhusus pada suatu tempat secara tertentu. Jadi tidak terkhusus tempat tertentu untuk menjadi maf'ul fih atau dzaraf makan ya. Wa huwa salah satu aksamin, dan ia yakni yang menerima nasab sebagai maf'ul fih dari isim makan ada 3 macam. Kama zakarul musannifu, sebagaimana disebutkan oleh penulis ya. 3 macam dari isim yang menunjukkan tempat yang bisa menjadi maf'ul fih ya, atau bisa menjadi dzaraf makan. Yang pertama, Iqra Mas Frendi, al-awwal. Awal asmaul jihatis siti wahia al-fawqa wa tahta wal a'la wa asfala. Itu al-fawqu saja ya. Wahia al-fawqu wa tahtu tahta Tahtu wa tahtu wa a'la wal asfalu wal yaminu washimalu wa zatal yamin wa zatil yamini wa zatis shimali wal wara'u wal amamu. Ya, ini belum sebagai dzaraf ya. Kita baca seperti kedudukannya dalam kalimat ya. Dengan dalam kalimat adalah sebagai khobar ya. Wahya al-fawqu dan seterusnya. Yang pertama isim-isim yang mengarah ya. Isim-isim arah-arah yang 6. Isim-isim arah-arah yang 6. Nah, arah yang 6 itu apa? Yaitu Atas, bawah, bawah, yeah. Kanan, kiri, sebelah kanan, dan sebelah kiri, dan belakang, dan depan ya. Di bawahnya ada keterangan al-jihatu situn faqat. Arah-arahnya itu 6 saja, arahnya 6. Wa amma asma'uha fakasiratun. Adapun nama-namanya banyak, bukan hanya 6 ya. Jadi arahnya memang 6, tapi namanya kan lebih dari 6. Kalau kita mengatakan belakang saja bisa khalfa, bisa waro'a, 2. Walihada dzakartu aksara min sittati asma'in. Oleh karena itu aku menyebutkan lebih dari 6 isim ya. Arahnya 6 tapi namanya jumlahnya semuanya lebih dari 6. Terus nahwu waqafal mutakallimu amamal musallina. Yang contoh, orang yang belajar itu orang yang berbicara itu berdiri di depan orang-orang yang sholat. Ya, tentunya setelah sholatnya selesai ya. Misalnya pengumuman atau
apa kultum itu ya setelah sholat, setelah sholatnya selesai. Terus Jalastu yaminal babi. Aku duduk sebelah kanan pintu. ya aku duduk sebelah kanan pintu. Terus Sirna fitoriki dzatal yamini. Kami berjalan di jalan sebelah kanan. kanan, di lajur kanan. Terus Fakulun min amami. amama Fakulun min amama yamini. yamina, kita nukil sesuai apa adanya. Yamina Nggih. dzatal yamini mansubun ala annahu maf'ulun fihi. Nggih. Maka Masing-masing masing-masing dari amama yamina dzatal yamini adalah mansub dengan ketentuan bahasanya ia adalah maf'ul fi. ya mansub segi maf'ul. Terus wayul haku. Wa yulhaqu bi asma'il jihati ma asbahaha. Ma di sini adalah fa'il ya, fa'il untuk yulhaku atau naibul fa'il untuk yulhaku. Terus Fi syiddatil ibhami wal ihtiyaji ila ma yu'ayyinu maknaha. ya ila ma yu'ayyinu maknaha, makna sebagai maf'ul bih. Mislu Mithlu inda lada nahiyata nggih makana. nggih Dan diikutkan dengan asma-asma arah-arah nggih diikutkan kepada nama-nama arah itu yang semisalnya ya. Terus apa yang semisalnya di dalam kuatnya, ya sangatnya dia dalam tidak jelasan. sangatnya dia dengan ketidakjelasan dan butuhnya kepada apa yang menentukan maknanya. Ya menentukan maknanya. Seperti inda lada nahiyata makana. Nggih. Takulu jalastu indal babi. Engkau mengatakan aku duduk di sisi pintu. Di pintu ya. Terus Taraktul kitaba ladat talibi. ai Indahu. Fa inda zarfu makanin mansubun walada zarfu makanin mansubun bi fathatin muqaddaratin alal alifi lita'adzuri. Aku meninggalkan kitab itu di sisi siswa itu, ya pada siswa itu. yakni di sisinya. Maka inda adalah dzarf makan yang mansub dan lada adalah dzarf makan mansub dengan fathah muqaddarah Di atas di alif. atas alif karena ta'adzur. Ta'adzur karena alif la takbalul harokah ya, tidak menerima harokat. Itu yang pertama. Asmaul jihad dan mayul haku biha ya, dan yang disusulkan kepadanya. Iqra Mas Aris. Sani. Sani asmaul maqadiri. Yang kedua isem-isem Quran. Ai ad-dalatu Maqadir apa artinya? ukuran. Ukuran ya betul, ukuran. Ahsanta. Ai ad-dalatu ala musafati Masafatin maklumatin kal farsakhi wal baridi wal mili mil wal mili nahwu sirtu farsakhon wa masyina fil mazru'ati milan qata'al farosu baridan ya. yakni yang menunjukkan kepada jarak yang diketahui. Menunjukkan jarak yang telah diketahui ya. Terus telah diketahui seperti farsah dan barid dan mil. Contoh, aku berjalan 1 farsah. ya, aku telah berjalan 1 farsah. Terus
Kami. Kami berjalan di kebun ini 1 mil. Qata'a di sini menempuh ya, menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan kuda itu 1 barit. Ya, kuda telah menempuh perjalanan 1 barit. Itu yang kedua ya. Ukuran-ukuran bisa menjadi maf'ul fi. Ketiga, halaman berikutnya. Salis. Masigo minal masdari ala wazni maf'ala. Maf'alin. Lidalalati alal makani. Ini ya, ini yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, apa yang dibentuk dari masdar di atas wazan maf'alin untuk menunjukkan pada makan dan juga zaman ya, terus nanti wasyartu nasbihi ayyakuna amiluhu min lafzihi wa huwa makna qaulil musannifi wa masigo min masdari amilihi. Dan syarat nasabnya adalah amilnya itu termasuk dari lafadznya. Dia mana Riz? Syarat nasabnya ya? Iya. Betul. Syarat nasabnya amilnya itu dari lafadznya, ya. Dan dia adalah makna perkataan penulis. Dan apa yang dibentuk dari masdar amilnya. Bentuk dari masdar amilnya ya. Kalau dari masdar selain amilnya, meskipun itu isim makan, nanti tidak bisa nasab langsung, tapi dengan fi ya, huruf jar fi ya. Misalnya jalastu fi maq'adi Zaidin ya. Karena kata maq'ad bukan dibentuk dari masdar jalasa. Berbeda kalau qa'adtu maq'ada Zaidin ya. Kata maq'ada dibentuk dari masdar qa'ada. Masdarnya qa'ada ya. Masdarnya qa'ada qu'ud ya. Maq'ad itu dibentuk dari qu'ud. Ya. Maka di sini disebutkan sigo min masdari amilihi ya. Dibentuk dari masdar amilnya ya, masdar amilnya. Contoh misalnya disebutkan contoh insyaallah. Qa'atu maq'ada Zaidin. Qa'atu maq'ad. Amilnya adalah kata qa'ada, ini amilnya ya. Amilnya. Lah maq'ada ini dibentuk dari masdar amilnya. Paham? Masdar dari amil ini. Amil ini apa? Qa'ada. Masdar qa'ada apa? Qu'ud. Nah, maq'ada itu dibentuk dari sini ya, dari masdar amilnya ini. Maksudnya begitu ya. Dibentuk dari masdar amilnya ya. Bukan dari amilnya, dari masdar amilnya. Karena pendapat itu mengatakan asal dari kalimah atau asal dari isim-isim mustaq adalah masdar, bukan fi'il madhi ya. Nah, itu asal dari isim-isim mustaq adalah masdar, bukan fi'il madhi. Tapi dalam tasrif ya fi'il madhi dulu kalau kita tasrif ya, fa'ala, yaf'alu, fa'lan dan seterusnya. Tapi asalnya adalah masdar. Kan disebut masdar kan? Masdar artinya apa? Sumber kan, sumber masdar. Terus nahwu waqaftu mauqifal khatibi. Contoh, aku berdiri di posisi khatib. Ya, ini tidak perlu pakai fi mauqifil khatibi, tidak harus ya. Terus qa'atu maq'adal mudarrisi. Aku duduk di tempat duduk mudarris. Ya, ja'alakum mudarrisina ya. Ja'alakumullahu mudarrisin. Terus fa mauqifa ma'khudun minal masdari wuqufan alladhi huwa masdaru amilihi waqafa fayakunu mansuban ala annahu maf'ulun fihi wa kadza maq'atu fil misalisani. Maka mauqifa diambil dari masdar wuqufan yang dia itu masdar dari masdar amilnya waqafa.
maka dia mansub sebagai maf'ul fi. Dan demikian juga maq'ada di dalam contoh yang kedua. Ya, maka kata mauqif itu terambil dari masdar wuqufan, yang mana dia adalah masdar dari amilnya, yaitu kata waqafa. Jadi waqafa berpengaruh pada mauqifa. Waqaftu mauqifa. Kalau ditanya apa amil mauqifa kok jadi mansub, amilnya adalah kata waqaf. Ya, amilnya adalah kata waqafa. Amilnya adalah kata waqafa. Sedangkan mauqifah dibentuk dari masdar wuqufan yang merupakan masdar dari waqafa. Terus Fa in kana 'amiluhu min ghairi lafdhihi wajabat jarruhu fi nahwu jalastu fi maq'adil muallimi. Maka jika amilnya dari selain lafadznya, maka wajib memajrurkannya dengan fi. Contoh, aku duduk di tempat duduk muallim. Ya, bukan jalastu majlisal muallimi ya, tapi fi maq'adi, di tempat duduknya. Berikutnya adalah adzarful mutasarrifu wa ghairul mutasarrifi. Dzaraf yang mutasarrif dan yang bukan mutasarrif. Apa makna mutasarrif? Apa mutasarrif mananya? Hah? Apa ditasrif itu maknanya? Kalau apa mutasrif ada di halaman 179 ya, ketika belajar tentang naibul fa'il dulu. Di bawah itu ya nomor 1, yang bawah tapi ya. Ayakuna mutasarrifan, dia mutasarrif. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan mutasarrif itu adalah ma yakhruju anin nasbi ala dzarfiyah wa anil jarri biman ila ta'assuri bil awamilil mukhtalifah ya. Dia keluar dari nasab sebagai dzaraf atau dan jar dengan min, hal ini nafi ya, kepada ta'assur ya, dia terkena pengaruh dengan amil-amil yang berbeda-beda ya. Itu makna mutasarrif ya, ini maksudnya dia keluar dari posisinya sebagai dzaraf ya, sebagai maf'ul fi. Itu maksudnya mutasarrif, dia sudah tidak lagi sebagai dzaraf. Ghairu mutasarrif ya, ini yang dia masih sebagai dzaraf. Qra' Mas Alvin wa lam. Wa alam an-nasma az-zamani awil makani in faraqa an-nasba ala dzarfiyati ila halatin la tushbihuha ka an yaqa fa'ilan aw mubtada'an aw khabaran aw maf'ulan fahuwa mutasarrifun. Nah, itu maknanya mutasarrif ya, dia sudah sebagai yang lain. Wala yusamma wala yusamma dzarfan fi hadhihi al-isti'malati kama taqaddama. Nggih, diartikan dulu. Dan ketahuilah bahwasanya isim zaman atau makan jika apa? Berpisah ya, jika terlepas dari nasab. Jika terlepas dari nasab sebagai dzarfiyah kepada keadaan yang tidak menyerupainya. Tidak menyerupainya, ya ini tidak menyerupai dzarfiyah ya. Nah, terus seperti terletak sebagai fa'il atau mubtada atau khabar atau maf'ul, maka ia adalah mutasarrif. Ya, disebut mutasarrif dan ia tidaklah dinamakan dzaraf pada penggunaan ini. Sebagaimana yang telah berlalu. Misalnya yaumul jumu'ati yaumun mubarakun ya. Tidak disebut dzaraf, itu namanya mutasarrif ya. Dalam hal ini disebut mutasarrif karena sudah keluar dari dzaraf dan tidak pula seperti dzaraf ya, sebagai fa'il atau mubtada atau khabar au ma ila dzalik ya. Nah, terus wa in lam yufariqun nasba ala dzarfiyati aslan aw faraqaha ala halatin tushbihuha wa hiya al-jarru fa huwa dzarfun ghairu mutasarrifin. Wa hiya al-jarru bimin ya Mas ya. Ada bimin antum. Di sini fa huwa dzarfun ghairu mutasarrifin. Enggak, wa hiya al-jarru bimin. Setelah jarru ada bimin apa enggak?
Tidak ada. Wahiyal jarru itu. Wayal jaru. Setelah itu fahuwa Bahwa dzarfun ghairu mutasarrifin. wawal jarru bimin. Di sini jarru bin ditambah ya. Wahwal jarru bimin ya. Jar dengan min. Wayal jaru bimin bahwa dzarfun ghairu mutasarrifin. Ya. Dan jika ia tidak terlepas dari nasab Ya, tidak terlepas dari nasab. Terus sebagai dzarfiyah sebagai dzarfiyah sama sekali sama sekali ya, ini sama sekali tidak keluar dari dzarfiyah. Terus atau terlepas darinya ya, ini terlepas dari nasab. pada keadaan yang menyerupainya, Ya, menyerupai nasab, menyerupai dzaraf, menyerupai dzaraf yaitu jar dengan min, ye. maka ia adalah dzaraf yang bukan mutasarrif. Ya, dzaraf dan dia tidak mutasarrif juga. Nah, itu penamaan ya, mutasarrif ghairu mutasarrif. Kalau apa zaman belajar dulu yang masih awal-awal ya, bahwa isim makan, isim zaman bisa menjadi dzaraf, bisa pula tidak, gitu ya. Masih ingat pelajaran itu di awal, bisa jadi dzaraf, bisa jadi tidak, itu maksudnya ya. Ya, kalau yang nggak jadi dzaraf ya mutasarrif. Kalau yang masih sebagai dzaraf atau semisal dzaraf ghairu mutasarrif. Terus fal awal Nahu sahara idza urida bi saharu yaumin bi ainihi fa huwa ghairu mutasarrifin fi hadhil hali. Nahu ataituka sahara yaumil khamisi fa sahara maf'ulun fihi mansubun. Yang pertama contohnya sahara, apabila dimaksudkan dengannya waktu sahur di suatu hari dengan hari tertentu, maka ia adalah ghairu mutasarrif pada kondisi ini. Contohnya, aku mendatangimu di waktu sahur hari Kamis. Ya, ini malah ada kurang di sini ya, antum lebih banyak. Apa setelah ainihi apa Mas? Fahuwa di sini nggak ada. Setelah kata bi ainihi. Fahuwa ghairu mutasarrifin fi hadhil hali. Ya, fahuwa ghairu mutasarrifin bi hadzal hali ya. Bukan mutasarrif pada keadaan ini. Kalau memaksudkan sahar hari tertentu. Contoh? Aku mendatangimu. Aku mendatangimu di waktu sahur di hari Kamis. Ya, ini ghairu mutasarrif dalam artian dia sebagai dzaraf. Nah, terus fa sahar, maka kata sahar adalah maf'ul fih mansub. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama yakni dia tidak keluar, tidak berpisah dari nasab. Terus wa mithlu ma ra'aitu Khalidan qattu. Tidak ada di sini. Wasani apa? Wasani. Langsung wasani. Wasani mislu. Wasani mislu inda ladun qablu ba'du. Nahwu jalastu indaka sa'atan ji'tuka min ladun zaidin. Fa inda maf'ulun fihi mansubun waladun ismun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Maka yang kedua contohnya inda di sisi, ladun di sisi, qablu sebelum, ba'du sesudah. Contohnya aku duduk di sisimu sesaat. Ya, suatu waktu, satu rentang waktu. Terus aku mendatangimu dari sisi Zaid. Maka kata inda adalah maf'ul fih yang mansub dan kata ladun adalah isim mabni dengan tanda sukun pada posisi jar. Ya, kalau di sini waladun maf'ulun fihi mabniun ala sukuni fi mahalli jarin. Dibalik saja ya. Dibalik. Kalau antum ladun mabniun ala sukun maf'ulun fi mahalli jarin. Ya, ini contoh yang kedua yaitu kata ladun di sini ya. Kata ladun dia meskipun tidak nasab tapi masih dalam keadaan yang menyerupai dzaraf, yaitu majrur dengan min ya, min ladun ya. Majrur tentunya mahalan karena isim mabni.
Nah, itu tentang dzaraf. Jadi pembahasan yang terakhir ini fasal dzaraf mutasharif dan ghairu mutasharif. Pembahasan tentang pengertian masalah dzaraf ya, tidak semata-mata tentang maf'ul fi. Al-khamis yang kelima, al-maf'ulu ma'ah ya. Fi safati sabi'ah wal isrin ba'dal mi'atain. Maf'ul ma'ah bahwa akhirul mafail al-khamsah ya, terakhir dari 5 maf'ul. Jadi kalau nasab misalnya kita katakan ada 10 atau 11 ya, yang 5-nya adalah maf'ul. Qauluhu, perkataan beliau, wal maf'ulu ma'ahu, dan maf'ul ma'ah ini ataf kepada maf'ul bi. Wa huwa ismun, dan dia isim, fadlatun, fadlah bukan bagian utama kalam, ba'da wawin, setelah wawu, urida biha at-tansisu alal ma'iyah. Urida biha dan seterusnya ini adalah sifat untuk wawu ya, sifat untuk wawu. Wawu yang dimaksudkan dengannya at-tansis teks penunjukkan, menunjuk kepada kebersamaan. Masbuqatin, sifat lagi untuk wawu. Masbuqatin bi fi'lin, yang didahului fi'il, au ma fihi hurufuhu wa maknahu, atau yang padanya itu huruf-huruf fi'il atau makna fi'il dan makna fi'il ya. Jadi wawu ini ada 2, wawu ma'iyah, yaitu dimaksudkan dengannya adalah kebersamaan, dan yang kedua dia didahului oleh fi'il atau yang padanya itu ada huruf-huruf dan makna-makna fi'il. Ka seperti sirtu wan nila, aku berjalan bersama Nil. Nil yakni ismu nahrin, nama sungai. Aku berjalan bersama Nil yakni aku berjalan bersama aliran ya, bukan alirannya ya, tempat mengalirnya ya, tempat mengalirnya sungai Nil ini, aliran Nil. Wa ana sairun, dan saya berjalan sama sairun, wan nila, bersama Nil itu. Di ana sairun wan nila. Sairun di sini bukan fiil, tapi di sana ada huruf-huruf dan makna-makna fiil. Setelahnya wawu ma'iyah. Qra' Mas Bayu. Hadzal qismul khamisu. Hadzal qismul khamisu wal akhiru min maf'ulati wa huwal maf'ulu ma'a minal maf'ulati. Terus wa huwal maf'ulu ma'ah. Wa huwal ismun fadlatu ba'da wawin bima'na ma'a. Ya, makna di sini mudhof ya. Bima'na ma'a. Maknan tidak boleh ditanwin di sini. Kalau secara asal maknan ya bertanwin juga, tapi di sini sebagai mudhof. Bima'na ma'a. Terus ma'a masbuqatin bi fi'li au ma bi fi'lin au ma fihi hurufuhu wa maknahu. Hu maksudnya fi'il. Ini adalah macam yang kelima. Dan yang akhir dari maf'ul yaitu maf'ul ma'ah, yaitu isim fadlah setelah wawu dengan makna ma'a, didahului dengan fi'il atau yang di dalamnya ada huruf-hurufnya dan maknanya. Ya, atau selain fi'il yang di dalamnya itu ada huruf-huruf fi'il dan makna fi'il ya, maksudnya gitu. Nah, terus nahwu sirtu wan nila wa ana sairun wan nila. Contoh, aku berjalan bersama Nil. Dan aku berjalan bersama Nil ya. Fa'an nila
maf'ulun ma'ahu mansubun Nggih. li'annal maqsuda sirtu ma'al tariqal ladzi Ma'at tariqi. ma'at tariqi ladzi Yuqarinun nila. yuqarinun nila. Maka an-nila sebagai maf'ul ma'ah secara mansub Yang masuk. karena yang Yang dimaksud dimaksud aku berjalan bersama jalan yang mengikuti menyertai yang menyertai nil. nil. Ya, yang beserta dan terus Wahwa ismun lidukhuli al wafat latun latun li'annahu yustagna yustagna anhu falaisa ruknan ruknan fil isnadi id huwa idh huwa dun zaidun alal musnad di wal musnadi ilaih ye wal wawu bimakna ma'a waqad subikot subiqat fi misali awwalil bi fi'lin wa fi tsani bismin fa'ili wa huwa bismi fa'ilin bismi fa'ili wa huwa sairun sairun wa fihi maknal fi'li ma'nal fi'li wa hurufuhu hurufuhu ya. yang dan ia adalah isim ia adalah isim untuk karena masuknya al ya, maksudnya ini masuknya al adalah salah satu ciri isim ya, sebagaimana di awal kitab. Di antara ciri isim adalah dia bisa dimasuki al. Dia adalah isim ya, buktinya adalah karena masuknya al padanya. Ini bukti bahwa dia adalah isim ya. Terus dan dia adalah fadlah karena tercukupkan tanpanya maka dia bukanlah bagian utama dari isnad ya, bukan bagian utama dari isnad, bukan musnad ilaih, bukan pula musnad ya, itu namanya fadlah karena dia berupa tambahan pada musnad dan musnad ilaih ya, karena dia lebih ya dari musnad dan musnad ilaih. Maksudnya lebih itu bukan musnad dan bukan pula musnad ilaih, lebih dari itu. Nah, insya Allah sudah beberapa kali berlalu ya tentang fadlah dan tentang rukun jumlah ya. Jadi jumlah itu adalah disebut dengan tarkib isnadi ya, tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu ada musnad ilaihnya dan ada musnadnya ya. Musnad yang disandarkan, musnad ilaih yang disandari ya, dua-duanya ini adalah rukun jumlah. Kalau nggak ada salah satunya, apalagi dua-duanya, ya nggak jadi jumlah ya, baik ismiyah atau fi'liyah. Itu rukunnya adalah musnad dan musnad ilaih ya. Terus dan wawu dengan makna ma'a dan terkadang dan dia telah didahului pada contoh awal yang pertama dengan fi'il ya, faham maksudnya, yaitu pada sirtu wanila. Wa pada kata wanila ini contoh pertama, sirtu wanila, dia didahului oleh fi'il yaitu kata sirtu. Nah, terus dan pada yang kedua dengan isim fa'il. Ya, ini pada contoh yang kedua wawu itu didahului isim fa'il. Ana sairun wanila. Sebelum wa ada isim fa'il yaitu sairun. Terus yaitu sairun. Dan pada yang kedua dan yang yaitu sairun padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Ya, pada kata sairun ada makna fi'il dan ada huruf-hurufnya. Karena kata sairun itu menunjukkan perbuatan dan pelaku.
Nah, kemudian di catatan kaki Zakara Ibnu Hisyamin fil Mughni. Ibnu Hisyam menyebutkan di dalam kitab Al-Mughni, yakni kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib ya. Safhah hadiyah wa sab'in ba'da arba'i mi'atin. Beliau menyebutkan annawa wal maf'uli ma'ah lam ta'ti fil Qur'ani biyakinin, bahwa wawu maf'ul ma'ah termasuk maf'ul ma'ahnya tentu ya, itu tidak ada di dalam Al-Quran secara yakin. Secara yakin nggak ada, bahwa sepakat ini maf'ul ma'ah tidak mengandung kemungkinan selain maf'ul ma'ah, nggak ada dalam Al-Quran. Bahkan yang lebih dari itu ada sebagian mengatakan maf'ul ma'ah itu ya udah sama'i saja ya. Kalau orang Arab nggak menyebutnya sebagai maf'ul ma'ah, kita ya enggak. Nah, tapi tentu itu nggak kuat lah gitu. Tapi dalam Al-Quran tidak ada maf'ul ma'ah secara yakin. Secara kemungkinan ada ya. Wa makna dzalika, makna itu adalah makna perkataan Ibnu Hisyam, annahu lam ya'ti fil Qur'ani ayatun yata'ayyanu fihan nasbu ala annahu maf'ulun ma'ahu. Makna itu adalah bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran suatu ayat yang sudah tertentu, yang tertentu padanya nasab sebagai maf'ul ma'ah. Bal yahtamilu dzalik wa yahtamilul atfa. Bahkan mengandung kemungkinan itu adalah wawu ma'iyah, maf'ul ma'ah berikutnya, dan mengandung kemungkinan juga itu adalah wawu atof ya, wawu atof bisa bermakna bersama, bisa bermakna dan ya. Wawu atof bermakna dan, kalau wawu ma'iyah bermakna bersama, kama sayati fil misalah ini insyaallah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatina ya, dalam surah Maryam. Maka demi Rabbmu, sungguh kami akan mengumpulkan mereka dan setan-setan. Bisa bermakna bersama apa? Setan-setan ya. Kalau dimaknai wawu ma'iyah, kami akan mengumpulkan mereka bersama setan-setan. Kalau wawu atof, kami akan mengumpulkan mereka dan setan-setan. Nah, mengandung kemungkinan itu. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa sakharna ma'a Dawudal jibala, dan kami tundukkan bersama Dawud gunung-gunung, yusabbihna, yang mereka bertasbih, yakni gunung-gunung itu bertasbih bersama Dawud. Wa tayra, wa tayra maksudnya dan kami tundukkan juga burung. Itu kalau wawu atof. Kalau wawu ma'iyah wa tayra, yakni bersama burung ya. Gunung-gunung bertasbih bersama burung juga. Nah, tidak ada dalam Al-Quran menurut Ibnu Hisyam itu ya, dalam Mughnil Labib maf'ul ma'ah secara pasti ya. Tapi kemungkinan ada ya, mungkin secara dzon. Iqra Mas Frendi. Wa kharaja, kharaja biqaulihi ismun nahu sirtu wa syamsu tali'atun, li'anal wawa dakhilatun ala jumlatin. Nahwu wa nahwu la ta'kul wa tatakallam nggih, li'anal wawa wa in kanat lil ma'iyati lakinnaha dakhilatun ala fi'lin. Dan keluar dengan perkataan beliau isim, yakni pada pengertian maf'ul ma'ah. Semisal contoh aku berjalan bersama aku berjalan ketika aku berjalan ketika matahari terbit. Ya, ini tidak termasuk wawu tidak termasuk maf'ul ma'ah, meskipun wawunya wawu ma'iyah ya. Tapi bukan maf'ul ma'ah, sehingga syamsu tidak dinasab. Terus karena wawu masuk pada jumlah. Dan contoh, janganlah engkau makan dengan berbicara, karena wawu walaupun ia untuk ma'iyah, akan tetapi ia masuk pada fi'il. Ya, la ta'kul wa tatakallama.
Ini kalau wawu ma'iyah. Tatakal lama artinya jangan kamu makan sambil ngomong ya. Ayo tatakal lam dijazm juga, la takul wa tatakal lam. Jangan makan dan jangan ngomong ya. Tapi kalau dibaca rofa, la takul wa tatakal lamu. Jangan makan dan kamu boleh ngomong ya. Makannya jangan, tapi kamu boleh ngomong. Nah, itu kalau 3 versi ya, 3 versi. La takul wa tatakal lama. Maksudnya jangan kamu gabungkan, jangan gabungkan antara mangan dan ngomong ya. Itu kalau wawu ma'iyah. Kalau wawu atof, la takul wa tatakal lam. Jangan kamu makan, jangan pula ngomong. Selain keduanya boleh, tapi itu enggak boleh. Ngomong enggak boleh, makan ya enggak boleh. Kalau wawu istiqnaf ya, la takul wa tatakal lamu ya. Jangan makan dan kamu bisa ngomong, boleh ngomong. Lalu bagaimana kalau belakangnya disukun semua pas ngomong ya? Pas ngomong kan disukun semua, enggak dijelaskan. Ya sembuh, sesuai kan. Iqra Mas Aris. Wa bi qaulihi. Wa bi qaulihi fadlatun nahwu tasyaraka Khalidun wa Salihun li'anna ma ba'dal wawi umdatun. Li'annal fi'la tasyaraka yaqtadi ayyakuna fa'iluhu muta'addadan. Wa bi qaulihi bi makna ma'a nahwu ja'a Bakrun wa Khalidun qablahu. Dan ucapan beliau itu maksudnya wa bi qaulihi yakni wa kharaja gitu ya. Wa kharaja bi qaulihi. Nahwu nanti dibaca rofa ya. Dan keluar dari ucapan beliau dengan ucapan beliau fadlah. Contoh bekerja sama Khalid dan Salih. Ya, telah berserikat Khalid dan Salih. Ini kata Salihun bukan fadlah. Nah, alasannya karena apa yang setelah wawu adalah umdah. Umdah ya. Karena bahwasanya fi'il tasyaroka mencakup ya konsekuensinya fa'ilnya adalah fa'ilnya lebih dari satu. Ya, fa'ilnya lebih dari satu. Kalau berserikat nggak satu orang ya, ada sohibnya terus dan keluar dari dengan mas ucapan beliau ya di makna ma'a. Contoh telah datang Bakar dan Khalid sebelumnya. Ya, ini bukan maf'ul ma'ah kata Khalid. Karena wa di sini bukan menunjukkan kebersamaan. Buktinya kata qablahu ya. Qra' Mas Alvin. Wa bi qaulihi. Wa bi qaulihi masbuqatin bi fi'lin nahu kullu talibin wa kitabuhu. Fa inal wawa wa in kanat bi ma'na ma'a lakin lam yataqaddam fi'lun wala shibhu. Dan keluar pula dengan ucapan beliau masbuqatin bi fi'lin yang didahului dengan fi'il. Contohnya setiap murid dan kitabnya. Maka sesungguhnya wawu walaupun ia bermakna ma'a bersama, akan tapi tidak didahului oleh fi'il, tidak pula yang menyerupai fi'il. Kullu talibin wa kitabuhu. Apa i'rabnya? Ini dihapus ya, alam dihapus khobarnya ya. Kullu talibin, kullu mubtada wa kitabuhu atof. Khobarnya dihapus ya. Setiap murid dan kitabnya. Telah bersama masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.